Saya ngaturku. Oke Pak Bowo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di tutorial pembahasan apa ya? Keunggulan dan kekurangan rasiometrik. Kemarin kita udah bahas prinsip dasar modifikasi gigi rasio ya. Kalian nonton dulu videonya yang kemarin. Jangan nonton video yang ini kalau yang kemarin belum nonton. Beneran bukan apa-apa. Kok saya bolak-balik ngomong begitu? Kasihan yang lain yang seharusnya yang dibahas hari ini di komentar nanti isinya pembahasan hari kemarin. Ya. Jadi bahas aja di Telegram. Nanti dibantuin sama yang lain. Pesan saya nonton dulu yang kemarin biar kalian paham hari ini. Kemarin saya sudah sampaikan tentang prinsip dasar modifikasinya pada gigi rasio. Hari ini sebenarnya modifikasi juga, tapi ini lebih, bukan hanya sekedar ukuran dan perbandingan rasio gigi. Ini lebih kepada bentuk fisik dari sebuah gigi rasio akan dimodif. Untuk apa? Untuk kebutuhan rasiometrik. Ya. Rasiometrik itu apa sih? Oh, Rasione mio. Oh iya. Rasione vario. Oh, berarti gigi satu ibaratnya Gigi gitu. satu terus sampai gigi Iya. 4 gigi satu terus. Oke, lanjut Rasiometrik itu adalah rasio yang kalian bisa memasukkan gigi dengan leluasa pada saat RPM tinggi tanpa harus menekan kopling. Kejuk cekek masuk itu kopling tanpa dilepas, tanpa turun gas, masuk glek jadi RPM tidak turun. Lepas tangan tuh menjadi ya Om. Bisa. Yang penting ada yang buat pindah giginya. Oke. Alasan kenapa dirubah jadi metik sudah tahu kan? Belum. Di barusan kok. Oh iya tahu. Payah banget harus rubah guys, kepalanya di mana ya? Oke, apa yang dirubah? Apa yang dirubah kurang tahu Om. Apa yang disebut rasiometrik sudah tahu ya? Saya tahu. Nah. Buat apa sih dirubahin kayak gitu? Kan sudah ada tadi, bingung maning, mikir maning masuk. Terus apanya yang dirubah? Ini. Apanya yang dirubah? Misal ini udah jadi giginya nih. Oke. Jangan yang inilah, banyak olinya. Yang ini aja. Sing dua yang black singa kayak. Ini sudah jadi giginya nih. Oke. Rasio giginya udah jadi nih. Tapi ini belum metik. Oke. Maksudnya belum metik, dia masih harus repot. Gigi satu udah masuk gigi dua itu dia harus kopling dulu, masukin. Masuk gigi tiga pun tidak bisa asal masuk, dia harus kopling dulu, masukin gitu loh. Kadang sudah di kopling tetap gak mau masuk kecuali gasnya turun sedikit. Glek lah, percuma. Speednya akan berkurang jauh, timenya. Jadi rasiometrik lebih ke drag, ya. Lebih ke drag-dragan seperti itu karena dibutuhkan rasio yang cepat nyambung. Nah, apa yang dirubah? Nih lihat. Kemarin saya sudah jelaskan di seri pertama, kalian nonton dulu. Dari gigi ada yang sifatnya paten. Gigi satu contohnya di as primer, di as kopling ada gigi satu yang nempel dengan as. Dia nempel di situ. Artinya ini muter, dia pasti ikut muter. Ada gigi lepas. Ya. Asnya muter, dia belum tentu muter. Ada juga gigi translasi, gigi geser. Dia bisa bergeser selama ini muter. Selama asnya muter, dia memang ikut berputar. Tetapi sambil berputar dia bisa bergeser. Untuk memindahkan gigi ke sana atau ke sini. Ngerti? Nah, sana atau ke sini. Sambil ambil asnya muter dia bisa geser. Kuncinya rasiometrik itu ada di sini. Di gigi translasinya. Gigi yang bisa bergeser, tidak bisa berputar sendiri, tidak bisa putar lepas, tapi dia
bisa bergeser. Oke. Kalau yang ini tidak bisa bergeser. Oke. Ini juga tidak bisa bergeser. Oke. Ini bisa muter, ini nempel, ini bisa muter, ini nempel, Betul, tapi nempel. dia bisa bergeser. Oke. Inilah yang dirubah pada rasiomatic. Oke. Gigi yang bergeser, karena Oke. ini bertugas Menghubungkan. menghubungkan dan memberikan variasi gigi, mau gigi 1 atau gigi 3. Oke. Ini mau gigi 2 atau gigi 4. Paham? Jadi untuk gigi 1 dan gigi 3 diatur oleh gigi translasi di sekunder. Iya. Untuk gigi 2 dan gigi 4 diatur di gigi translasi di as primer. Oke. Ini. Terus apa yang dimodif sih? Nih lihat, saya sudah gambarkan satu buah gigi translasi. Oke. Seperti itu. Ya, dalamnya ada kayak gitu. Oke. Saya gambarkan lagi nih, saya bikinkan satu, maksudnya tak bikinin cuma 4 kakinya karena gambarnya susah lah. Pak Bor nggak pintar gambar. Oke. Pak Bor pinturnya dopok. Dopok itu cerita. Penting logikanya Pak. Ini akan dimasukkan as ini. Sama halnya dengan as ini akan masuk ke dalam gigi ini. Seketep. Oke. Lihat. Ya, Ya. ya. Oke. Oke. Nah, pada saat ini berputar tinggi, RPM-nya kencang, ini kan muternya kencang. Maka akan terjadi ada gaya lontar, gaya sentrifugal Iya. keluar, sehingga ini akan bergeser ke sana, itu seret. Seret. Oh, betul. Ngerti? Kenapa seret? Karena dia punya spelling, punya kocak sedikit, Oke. pasti akan susah untuk masuk, susah untuk geser. Yang disebut rasiomatic, meskipun asnya berputar cepat, dia tetap bisa geser, klak sana, geser sini, klak, walaupun ini lagi muter banter banget. Oke. Nah, kenapa kok jadi seret? Karena gaya sentrifugal yang terjadi, dia melontar keluar, nggak ada gaya keluar sehingga ini tertahan, nanti Oke. nggak bisa geser, seret, seret, ngerti apa orang? Hah? Bagaimana modifikasinya? Oke, ini kita gambarkan adalah potongan dari asnya, itu kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini adalah asnya, seperti itu. As ini akan masuk ke dalam gigi ini, ini gambarnya. Ya. Jika ini dimasukkan, tuh lihat, kamu lihat bagian situ didetailin. Langsung. Oke, ya. Ya, dia punya spelling atau punya tingkat kepresisian yang sangat presisi. Tugas kalian untuk membuat matic adalah bikinlah ini longgar. Cetak, 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 cetak. Oke, oke. Sehingga apa? Pada saat ini berputar kencang, gaya sentrifugal yang menekan gigi ini agar tidak bergeser itu jadi kurang. Kurang. Oke. Dia tetap bisa longgar walaupun ini berputar cepat. Maksud. Sehingga ini tetap bisa ke sana. Oke. Dia tetap bisa geser-geser gitu. Walaupun ininya berputar cepat karena spellingnya ini di sininya nih rongga di sini itu jadi jauh, ngerti ora? Oh iya. Saya jadi jauh, jadi Iya. kocak, ngerti ora? Oke, oke. Jadi ini tetap bisa geser. Maksud apa ora? Maksud. Maksud. Kopi dulu guys. Oh, sing ngopi. Oh, sing ora nyambung. Yang nyambung. Wes. Oke. Oke. Satu itu, buatlah spelling antara gigi dengan asnya itu menjadi longgar. Oke. Longgar ini kan enggak nih. Enggak bunyi nih. Enggak bunyi. Ya, saya udah pernah bahas ini dulu di Dico Racing rasiomatic gitu ya. Ya, sudah pernah bahas. Modifnya ada, tapi belum lengkap banget karena saya masih cek ombak waktu itu. Apakah kalian tertarik? Ternyata kalian tertarik. Mungkin nanti di Dico Racing saya akan bikin rasiomatic lagi, bagaimana cara-caranya di rasiomatic. Tapi tidak spesifik ngajarin. Jadi kalian nonton kegiatan saya lagi modif rasiomatic. Gitu. Untuk cara-caranya dibagikan di Dico Squad. Satu itu. Yang kedua, kamu lihat ini ada kaki gigi. Ya. Ini namanya kaki gigi. Ya. Oke. Kaki gigi dan yang bawah juga ada kakinya. Pada saat ini bersentuhan seperti ini, perhatikan di ujungnya, di ujung kakinya. Iya. Ngerti?
Nah, jika bentuknya seperti ini, sat, ketemu sama sat, ini masuk ke sana, ya, gigi ini nih, dia mau ke sana, Ya, tapi di bagian sini dia tajam, ya. maka dia akan terhambat, jedek. Ya, Seharusnya seperti apa? Kalian harus bikin sebuah permukaan yang menggelincir, seperti itu. Nih, paham? paham. Oh, dibikin. Yang sini pun sama. Sehingga pada saat ini ke sana, ini bertabrakan dengan yang ini, dia akan tergelincir ke sana, klak, sehingga masuk nih. Tak gitu ya, karena ujungnya Irus. ujungnya dia sudut, maka dia akan tergelincir masuk. Oh, siap, paham banget. Itu adalah racing dengkulmu. Itu adalah rasiometrik. Rasiometrik Satu. ya. Oke. Ulangi lagi ya. Oke. Membuat spelling ini jadi jauh. Oke. Kedua, membuat kaki giginya tidak tabrakan. Oke. Apalin tuh, guys. Oke. Seperti itu. Begitu juga untuk kaki gigi yang atas. Oke. Misal yang bawah bentuknya bukan kaki gigi tapi kayak gini, coakan-coakan. Ya. Sama aja, ini sebenarnya sebuah kaki. Ya. Berarti kalian harus cuner sini nih. Bagian ujung-ujung sini nih, pojokan-pojokan ini menjadi tirus ke sana. Bikin landai sini ujungnya. Jangan terlalu tajam. Oke. Nanti dia menghambat. Itu nomor 2. Berikutnya, setelah gigi sudah, kaki gigi sudah, bikin apa lagi? Bikin. Selain itu ada lagi kan ya? Nah, itu diapain Pak itu Pak? Nah, ini adalah drum shift. Drum shift. Dia tempat mengatur si cakar ini memindahkan gigi translasi yang kalian buat tadi. Bisa naik, bisa turun. Dia berada di situ kan. Nih, fungsinya untuk naik turun. Ya. Naik turunnya berdasarkan alur rumah cacing di dalam drum shift. Drum shift. Pada saat ini di sini seret, dia akan naik, dia akan turun lagi, dia akan naik lagi, gitu loh. Nah, contoh aja, ini standar tidak diapa-apain. Ini kamu untuk menggerakkan aja masih kecantel-cantel ya, masih apa? Kecantel bahasa Indonesia apa sih? Tersandung-sandung, tidak mulus. Ya. Terus bagaimana caranya? Kalian lihat di bagian sini ya. Dia gambarkan ini. Misal gitu. Awalnya kan terlalu runcing. Jadi pada saat ada bola ini, lingkaran ini, dia menuju ke sana, di ujung sini pasti dia akan tersandung. Maka tugas kalian bikin ini nih, di ujung-ujung ini, kunci, tak, telat. Oke, kelihatan. Di ujung-ujung ini, Ya. yang runcing-runcing ini, yang ini, kalian harus bikin smooth. Seperti apa ini? Hanya di ujung itu aja dan semutnya tidak ekstrim. Intinya pas kalian akan ngecek gini. Untuk bagian yang lurus, jangan dimakan terlalu banyak, hanya dihaluskan saja. Oke. Sret. Nah, yang paling penting ini di bagian ujung-ujung ini nih. Klak, klak. Paham murah siswa? Paham pakai bagian Ini ujung dibikin yang lancar. Intinya itu nih. Dari lurus, terus kemudian mau turun. Ini kan nyantel di sini. Oh iya, betul. Kesandung di sini. Ini kalian buang. Dari sini turun mau naik ke atas, kesandung di sini, buang.
Sedikit aja. Terus kalian rasain. Sedikit demi sedikit guys. Tidak ada patokan berapa mili. Sedikit demi sedikit. Kalian rasain gini. Set. Ini kalian diam, misal kayak gini. Nah, itu kecandal enggak halus itu enggak? dia halus atau enggak? Itu bisa diputer sih lah. Ya. Nah, gini kalian. Karena itu kan tersandung. Kalian haluskan itu. Haluskan ya. Nah, intinya bikin matic itu kayak gitu doang. Keren. Itu tadi keuntungannya agar kalian rasionya gitu cepet. Kerugiannya sekarang? Kerugiannya Menurutmu apa? Kerugiannya kalau semisal itunya dipongesin atau Jangan bahasa Jawa sob. kalau semisal apa aja dimakan itunya bagian Ita itu. bagian drasipnya nanti apa ya cepet aus apa lobok lupa apa aja. Kita tunggu guys. Bahasa yang akan keluar dari sang pemain Marso. Oke, kalau semisal kerugiannya sering loncat pak? Enggak. Berarti gak ada kerugiannya pak? Oke, yang ini. Kalau yang ini tadi Pak Bawor bilang sininya dibikin nggak terlalu sepan ya. Efeknya nanti goyang ini nih Pak. Ya memang. Kerugiannya apa? Kerugiannya Kalau goyang itu jadi gimana maksudnya loh? cakarnya nanti cakar ininya jadi kurus Pak, karena ini nih goyang-goyang kayak gini kemakan sininya. Oke, kalau cakarnya kurus terus jadi apa? Ruginya apa? Itu efek. Ini kerugiannya apa? Kurang tahu Pak. Wah, mogar sesote. Sini. Tidak ada modifikasi yang hanya dapat satu sisi. Modifikasi itu selalu dua sisi. Apapun itu. Ya enggak Pak, modifikasi saya tidak merusak. Modifikasi saya malah justru menguntungkan segalanya, tidak ada yang merusak. Oke. Contohnya apa modifikasimu? Saya sering bersih-bersih motor, kan enggak saya modif. Tapi apa ya motornya jadi kelihatan bersih, meling apa, tetap rugi. Capek. Iya benar. Betul. Iya. Apalagi yang kalian main kayak gini. Oke. Satu sisi kalian kepengen dapat maticnya, di sisi lain cepet dapat rusaknya. Pasti. Satu, spelengnya dari jauh. Dikit. Ya enggak? Pasti giginya cepat aus nih nanti di sini jadi cepat aus, di sini jadi cepat aus. Oke. Jadi ini tidak mungkin begitu kalian rubah rasio matic terus untuk selamanya. Tidak, ada saatnya sini jadi rusak semua. Gitu loh. Berarti siap-siap ganti as ya, Udah Pak? pasti kalau modifan yang ada di kepalamu kan modif sekali buat seumur hidup. Tidak Enggak bisa. begitu. Modifan itu ya sekali. Habis itu ganti. Oke. Besok modif lagi. Oke. Besok rusak lagi, ganti lagi. Ya itu jalan yang kalian pilih. Kalian tidak bisa nawar. Paham? Paham. Wong gini ya, mesin bubut. Apa dimodif? Enggak. Itu aja rusak lama-lama kok. Apalagi ini yang dimodif. Paham? Iya. Jadi harus sudah jelas. Bikin gigi rasio sudah dipakai om, sudah aku pakai nih. 2 kali 2 kali 3 kali rontok om. Ya seharusnya jangan sampai 3 kali. 2 kali aja mas. Misal ini ya. Atau om ini sudah aku pakai 30 kali, yang 31 hancur sudah. Waduh, harusnya pakai 5 kali aja. Kenapa sampai 30? Gitu loh. Apa kerugiannya? Satu, cepat rusak. Oke. Kedua, apa yang rusak? Ya rusak semua. Asnya rusak, giginya rusak, cakarnya rusak, drumshipnya rusak.
dipikir-pikir modifikasi udah keluar duit banyak untuk merusak ya. Oke, betul. Tapi yang namanya hobi kepuasan Ya. namanya cari kepuasan itu sudah jangan mikir rusak, jangan mikir sayang, namanya kepuasan kok. Misal puasnya saya suka ngerokok, tapi saya punya kepuasan baru. Apa itu? Beli rokok satu, sisanya buang. Lu kok dibuang? Lu saya puas. Betul. Nah, ada nggak kepuasan model kayak gitu? Beli rokok satu, satu buang, sisanya buang. Mungkin ada mungkin. Ya, atau kalian beli rokok, diambil semua, sisain satu, semua dirokok. Ini buang. Bisa. Ada mungkin ada. Namanya orang kan aneh-aneh. Namanya manusia kan ingin selalu tampil beda. Kamu pakai 1435 gigi rasionya. 1435 siapa? Saya mau bikin 1336. Bebas. Itu gak usah komen. Kalau misalnya ada temenmu atau ada orang lain pakai spek yang berbeda dengan spekmu atau spek pada umumnya, ya kamu gak usah komen. Banyak alasan kenapa dia memilih itu. Satu, mungkin kurang pengetahuan. Kedua, mungkin gak punya duit untuk beli seperti punyamu. Tiga, mungkin dia punya sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalian pakai 1435 yang dipakai orang secara umum, dia punya rumus yang tidak umum dan mungkin itu akan jadi tren. Ya, ngerti ya? Ngerti. Dulu kan nggak ada tukang 500-an gitu kan, nggak ada. Sekarang jadi tren banyak. Gitu. Gara-gara apa? Jualan tuh di mobil, di bak gitu, goreng dadakan gitu, misalnya gitu ya. Pada awal itu tampil kalian semua menghina, mengejek, aneh gitu loh, jualan kok kayak gitu. Tapi kalian terus mulai berpikir, oh ini namanya jemput bola. Tadinya jual di warung, dia mulai naik mobil. Ya awalnya kalian bilang aneh, kedua banyak yang mulai ikut, akhirnya rame banget. Dan kalian beli. Gimana sih, dulu ngecek, dulu menghina, sekarang beli. 500-an. Makanya apa? Kalau ada sesuatu yang baru, ya mungkin nanti dari subscriber decoration yang baru-baru pemula, keluarkan ide kalian. Jangan khawatir. Nih kita kasih tahu ya, mamas-mamasmu atau kakak-kakakmu atau yang sudah duluan yang ada di decoration nih, mungkin saja tidak punya pikiran sebrilian pikiranmu. Jadi kamu jangan kecil hati. Mungkin dari celetukan kamu akan jadi ide loh, bener. Albert Einstein 99% pinter. 1% dia cari dari orang gila. Betul. Seperti saya. Ya nggak? Saya 99-nya. 1%-nya sawah. Kalian tahu pasti. Ya? Gila. Tapi tanpa dia, saya bukan apa-apa. Paham? Berarti aku ini jadi ngobrol gila ini, ngobrol pikirasi ya. Ya udahlah, ini kita udah bicara santai karena paket sistem transmisi saya akhiri hari ini. Kedepannya nanti setelah semua paketnya selesai, kita akan mulai modif yang aneh-aneh. Berdasarkan pakai hitungan, pakai apa segala macam. Ini baru teori untuk membuka jalan pikiran kalian. Berikutnya, paket yang akan kita tampilkan adalah apa Mas Marso? Sekedar silabus pengapian. Wah, itu dia guys, pengapian. Contohnya mana sini, aku yang baca. Pengapian, prinsip dasar sebuah pengapian dan bagian-bagian dari pengapian. Apa hubungan antara derajat pengapian dengan mesin modifanmu? Karakteristik pengapian standar dan karakteristik pengapian racing dilihat dari derajat dan kurva pengapian. Yang terakhir, pengapian yang mana yang akan kalian pilih untuk motor kalian? Nah, itu tuh. Menarik nih. Karena ini hubungannya dengan barang-barang aftermarket dan barang-barang plug and play. Nah, mana yang akan kalian pilih? Oke, sekian dulu untuk paket gigi transmisi. Ikuti paket besok tentang pengapian. Ikuti terus Instagram @decoratingspeed. Di bawah ada link bio-nya. Daftar Telegram. Di situ nanti kalian bahas yang kalian belum paham tentang yang dibahas di Decorating Squad. Bahas di situ, tanya. Selamat siang para suhu, para hadirin dan hadirat ya. Saya punya pertanyaan dan ganjelan pikiran ini tentang ini.
syukur-syukur ada videonya, syukur-syukur ada apanya, ilustrasinya atau bagaimana, atau ada fotonya, gambarnya, kalian gambar ya, minta petunjuk di situ ya. Jangan kecil hati, jangan minder. Pak Bawor dukung, karena dulu Pak Bawor juga tidak seperti ini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.